dalam rangka melanjutkan program Majelis Khataman Bareng Sabtuan edisi yang ke-194. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasan kita Rasulullah SAW. Mohon maaf, ternyata hari ini Sabtu 9 Maret 2024 adalah Khataman Bareng edisi ke-195. Agenda hari ini kita adalah ujian teori. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya sampai akhir. Untuk itu, mengambil keberkahan acara di pagi hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, disampaikan umur kita di bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemudahan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan dulu beberapa aturan aturan terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan ujian teori ini. Evaluasi dan ujian teori sebenarnya kurang ini, tapi karena waktu akan kita lanjutkan pekan depan. Ujian teori dan praktek, sebenarnya seperti itu. Ujian teori dan praktek. Tapi pada pagi hari ini kita ujian teorinya saja dulu. Kemudian aturannya luruskan niat Jadi bukan untuk gagah-gagahan sebenarnya. Berat. Kemudian jujur, tidak boleh mencontek, tidak boleh googling, tidak boleh buka buku, Terus di lembar jawabannya dituliskan nama dan grup sekodotnya, supaya mudah mengkoreksinya, maka jawabannya ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, Jadi nanti soalnya kan terdiri atas dua model. Pertama, multiple choice atau pilihan ganda, dan yang kedua esai, menulis, supaya seragam dan saya mampu membaca setiap tulisan teman-teman, maka minta tolong semuanya ditulis dengan huruf kapital. Kalau misalnya ada revisi jawaban hanya boleh satu kali. Misalnya saya ketulis A, setelah saya ini lagi cek lagi ternyata bukan A, oh ini B, ini tadi salah tulis, boleh direvisi sekali, Tidak boleh misalnya udah tulis A, coret, B, coret, C, nggak boleh. Terus lembar jawabannya disimpan dan difoto. Sekarang ada yang bertanya terkait poin ini. Pak Haji Darwin jelas poin-poin ini? Ustaz, kalau tulisan itu Jelas, Ustaz. dengan huruf Latin gimana, Ustaz? Oh ya boleh, maksud saya jangan sampai huruf kecil. Ini huruf kapital, misalnya kapital itu K, A yang besar-besar, huruf besar maksudnya gitu. Bukan huruf kecil.
Ada lagi yang mau bertanya? Slide ini sudah jelas? Mungkin ada yang ini ya, Pak Ustadz. Tadi Pak, mungkin maksud Pak Ahmad Suhar apa tulisan Arab jadi pakai Latin mungkin atau Oh, gimana? boleh. Tulisan Arab pakai Latin boleh. Tapi nggak ada menulis Arab ini. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya yang Arab ada. Ya, jadi kita menyambut Ramadan ini dengan ilmu, ya. Semuanya kita harus tahu fikih Ramadan, dimana apa itu hal-hal yang membatalkan puasa, syarat sah puasa, sunnah puasa, ya, keutamaan berpuasa itu penting. Tetapi saya tidak masuk ke ranah itu. Saya masuk di ranah ilmu tajwid saja. Karena di bulan Ramadan aktivitas kita dalam hal membaca Al-Quran itu meningkat. Nah, penting sekali membaca Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, ya. Sehingga apa? Sehingga selain kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, kita juga mendapatkan pahala yang lebih. Nah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah nanti disejajarkan dengan para malaikat. Masya Allah. Bagaimana dengan yang terbata-bata? Ya sama ya, intinya asalkan mau belajar, ya. Tapi kalau yang mahir, insya Allah derajatnya lebih tinggi. Baik. Saya mau kenalan dulu dengan Bayu Khorisyah karena baru ini. Mas Bayu dari mana nih? Kalau yang lain-lain insya Allah saya sudah hafal. Ayo, Mas Bayu. Nah, nggak ada orang ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas, Ustadz. Oh jelas. Nggak, dari tadi saya ngomong kedengaran nggak? Coba di tempatnya Pak Suhar, suara saya jelas? Jelas Ustaz. Di Rizal, Jelas Ustaz. di Pak Haji Irawan. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini si Bayu nih. Oh, Mas Bayu dari mana? Ya, Ustaz. Ya, Dari Jember, Jawa Timur. dari Jember. Jawa Timur. Masya Allah. Ya, silahkan bergabung. Ya, siapkan kertas sama bolpen sudah. Ya, Ustaz. Nah, yang lainnya gimana? Udah siap dengan kertas dan bolpennya? Sudah. Baik. Kita mulai ya. Silahkan dimulai dengan lafaz basmalah, boleh berdoa, doa yang lain juga boleh, ya. Sudah kelihatan? Coba dijawab dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, sudah. Baik. Nggak boleh difoto ya. Jadi ini soal rahasia ya. Tidak boleh difoto. Sebentar, kalau begitu saya matiin dulu rekamannya ya. Sebentar. Karena ini sifatnya private ya. Ini punya kami di Lembaga Al-Quran, tidak boleh di-share ke publik, wilayah publik belum boleh di-share ini. Saya pause ya. Ya, baik. Selanjutnya difoto, dikirim ke saya. Kemudian diarsipkan dengan baik ya, diarsipkan dengan baik jadi koleksi terbaik ya. Nah, insya Allah kalau umur panjang 3 bulan ke depan kita cek lagi ya, kita ulang kembali.
Kalau dulu sudah pernah kita bahas soal-soal ini satu-satu. Yang mengikuti dari awal tentu sudah pernah pembahasan ini, kayak Pak Haji Darwin, satu jawabannya ini, seperti itu. Nah sekarang teman-teman setelah dipoto, dikirim ke saya, nanti testimoninya ditulis juga di grup Odots ya, bagaimana pengalaman hari ini. Nah, yang live ya, karena ini rekaman juga, silakan Pak Ari, gimana kesan dan pesannya? Nanti ditambahkan juga di grup Odot kalau ada yang lupa, di grup Habar, ditulis juga untuk memotivasi ya. Silakan Pak Ari, masih ada waktu sebentar. Gimana pesan dan pesannya? Ya, baik. Eh, Mungkin saya masih banyak yang belum bisa ya, dari apa ya, dari tes atau ujian pada hari ini masih banyak yang harus saya pelajari ya, terutama mungkin yang banyak saya nggak bisa tuh terkait ya itu si mahraj dengan sifat Ustadz ya, Ya, mungkin iya. Ya, saya masih harus baca-baca lagi aja. Itu, Iya. makasih. terima kasih. Pak Haji Darwin, silakan. Iya, Ustaz. Sama tadi Ustaz, masalah sifat. Sifatnya karena itu kan lumayan tuh, ada panjang juga. Kadang-kadang satu huruf itu bisa masuk ke sifat yang lain. Dia bisa punya beberapa sifat. Nah, itu yang Iya, saya masih belum paham betul. Yang itunya maksudnya mengingat huruf-huruf yang ini masuk kelompok ada 3 sifat, punya 3 sifat. Kalau huruf ini punya berapa sifat itu. Kalau yang mahros, alhamdulillah, insya Allah. iya. Tapi kalau sifat, waduh, ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Mungkin ada tips-tipsnya nanti, Tat, untuk mengingat sifat itu seperti apa gitu. Apakah karena nih satu huruf bisa punya 3 atau 4 sifat gitu. Iya, Kira-kira gitu. dilafazkan, nggak ada cara lain dilafazkan. Oh, gitu. Ya, kemudian kita selain membaca, sebenarnya kalau sudah paham Hmm. sifat-sifat yang berlawanan, ya Nah, itu sudah mulai paham nanti itu ya. oh, Mainnya mengingatkan. Jadi kalau misalnya syiddah lawannya apa, ya, nah. rohlah lawannya apa, yang Oh, seperti jadi mulai belajarnya dari lawannya. iya, Sifat sifat ini yang lawannya. berlawanan, isti'la dengan istifal, yang seperti itu. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Lidah Ya, mengangkat, mulai dari situ ya. ya Siap, lidah siap. kemudian turun seperti itu ya. Siap. Nah, terakhir dua lagi, tiga lagi dari Pak Haji Ahmad Suhar. Gimana Pak Haji pengalamannya hari ini? Baik, ini merupakan suatu pengalaman yang pertama saya ini, ujian seperti ini. Bagi saya memang banyak sekali yang tidak paham sebagaimana disampaikan sifat maupun dari multiple choice ABCD tadi, arti-arti dan contoh-contoh di antara ini memang eh, masih banyak enggak hafal gitu. Sehingga pemahaman ini memang perlu banyak banyak dibaca, banyak dibelajar, lebih-lebih harus dihafal. Tanpa hafal ya enggak akan paham seperti ini. Iya, Tentunya ini memang berharga bagi saya. Tentunya nanti bagaimanapun hasilnya mohon koreksi dari Pak Ustadz. Apapun hasilnya saya sangat menghormati. Terima kasih. ya. Kalau tanda-tanda wakof sudah hafal Pak Haji? Ya, Tanda-tanda wakof. tanda-tanda wakaf yang anu itu ya, seperti alif lam itu ya, Yang ada huruf mim, O, huruf jim, ya ya, mim. kof lam, short lam, jim dan ada titik 3 itu ya. Ya, Nah, mu'annas. nah itu paham Pak Ustaz. Oh ya, boleh. Ya. Baik. Kemudian Murisal. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terkait dengan ujian evaluasi hari ini tentunya sangat
berkesan dan juga semakin menguji terkait dengan tingkat pemahaman kita terkait dengan hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suhar, bahwa ini juga kali pertama saya mengikuti tes seperti ini semenjak saya bergabung di Khobar, begitu Ustaz. Dan tentunya masih banyak yang perlu saya pelajari, mulai dari bagaimana sifat dan makhraj huruf itu sendiri, karena tadi banyak sekali yang keluar, dan saya sadari bahwa saya belum terlalu paham terkait hal itu. Dan juga ada tadi beberapa hukum bacaan yang bisa saya temukan contohnya, tapi saya belum bisa memberikan penjelasan seperti apa penjelasannya seperti itu, Ustaz. Tapi melalui ujian ini saya semakin menyadari bahwa ternyata mempelajari Al-Quran itu bukan hanya sekedar paham, tapi perlu kemudian kita bukan sekedar tahu teorinya, tapi perlu kemudian kita aplikasikan dan perlu mengenali dalam Al-Quran, seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Muhammad Rizal. Terakhir, Pak Haji Bagus. Mana pesan-pesannya? Lagi ngirim jawaban, Ustaz. Oh ya udah, Pak Haji Suardiaus. Mau duluan apa gimana? Apa Pak Haji Oke. Suardiaus dulu? Oke, silakan Pak Haji Suardi. Nah, silakan Pak Haji Suardiaus. Iya, kalau saya begini aja Ustadz, terima kasih aja. Saya dari tadi cuma ajakan ini baru sampai ke rumah. Oh Nanti iya, kita beli. beli daging ya, Iya, gerendang ya. antri pula lagi kan itu. Iya. Ya, Jadi silakan. dari soal-soal tadi saya ikuti terus. Banyak yang tak paham juga saya Ustadz. Cuma kadang-kala dalam prakteknya terbawa gitu. Iya. Coba gitu. Tapi apa namanya itu yang tak paham lagi nih. Iya. Walaupun diterangkan kemarin, tetapi itulah Ustaz, namanya ingatan kita kan. Baru dia sebut ini, besok lah tak tahu lagi gitu. Terima kasih ya Ustaz atas ilmunya itu. Iya, sama-sama Pak. Kita puasa ini berkah. Ya, terima kasih. Silakan Pak Irwan Bagus. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya ini sebenarnya yang juga saya harapkan gitu ya. Meskipun ada juga tadi di pertanyaan, insya Allah kalau tidak salah tadi itu pertanyaan bahwa hukum mempelajari tajwid itu apa gitu kan, ya kan. Nah, karena banyak sekali hukum-hukumnya itu, terus terang aja saya sendiri juga mungkin pada saat bacanya sudah benar, tapi tidak tahu tuh apa nama hukumnya kan itu kan ya. Nah ini tadi banyak sekali saya akhirnya juga bingung gitu ya. Nah terus kalau misalnya bapak-bapak lainnya juga setuju, itu kalau saya mungkin kasih saran untuk usul itu mungkin dalam 1 bulan sekali diadakan semacam ini, mungkin tidak usah terlalu banyak, gitu ya, untuk mengulang fokus misalnya tentang mat gitu misalnya. Nah kalau terus diulang-ulang, insya Allah nanti akhirnya lebih melekat gitu loh nama-namanya itu. Meskipun mempelajari hukum-hukum tajwid itu adalah fardu kifayah gitu ya. Tetapi dengan cara kita tahu cara membacanya atau hukum-hukumnya, insya Allah akhirnya kita membaca dengan benar. Karena kan kalau hukum membaca Al-Quran sendiri kan fardu ain kan gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu, berarti bagaimana cara kita membaca dengan benar? Caranya bagaimana? Nah, itu tadi kalau saya harus kita ulang-ulang terus memang gitu loh. Kalau misalnya hukumnya mat badal bagaimana, ininya mat lazim seperti apa, itu mesti memang harus kita ulang-ulang terus gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya berkenan ya 1 bulan sekali, tidak usah banyak-banyak, barangkali isinya 2, kemudian misalnya gitu ya, kemudian pilihan gandanya 10 saja misalnya, atau mungkin 5. Nah itu fokus di satu ini gitu, misalnya tentang mat. Nah, kan bisa gitu. Ini karena memang ya itulah kira-kira kita, kalau kita namanya manusia yang tempatnya lupa, jadi seringkali banyak blanknya. Terima kasih Ustaz. Foto
wal nisyan ya, tempatnya salah dan lupa. Iya, Nah, boleh-boleh saja Pak Ji, kalau tadi kan memang standarnya ujian ya, iya, iya. standarnya di LPQ apa seperti itu. Pilihan gandanya 50, kemudian multiple choice-nya itu 50, nilainya 40, terus yang esai nilainya 60. Apabila kurang dari 80 nilai totalnya, itu belum lulus. harus ulang ya. Jadi harus di atas 85 ya. Tapi kita jangan bersedih hati, berputus asa ya, karena tidak boleh manusia itu mempunyai sifat putus asa. Baik, waktunya sudah lewat dari jam 7:47 ini ya. Terima kasih ya, nanti teman-teman bisa tulis di kabar juga kesan dan pesan hari ini kalau yang Utama wakaf. ya. Saya udah langsung kirim semua, Ustadz. Untuk saya sudah saya kirim, Ustaz. Oh ya, saya tunggu di WA saya ya. Sudah saya kirim, alhamdulillah. Yang sudah kirim Pak Ari, Pak Ahmad Suhar, Pak Boni, sama Pak Irawan Bagus ya. Yang lain belum. Oke, baik, Pak. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astaghfiruka wa Kemudian atubu sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wal Wal 'ashr. Innal insana fi husri illa alladzina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. tawasaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Mohon maaf segalanya semuanya masuk hari bulan puasa ini.